teman-teman, di sini saya sebagai Hijrah Dwi Anggraini dan rekan saya Al-Hadi Surya yang akan menjadi perwakilan dari kelompok kami untuk membahas materi kelima, yaitu bank umum yang mencakup bank konvensional dan bank syariah. Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, definisi bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum, bank umum adalah lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, bisa juga berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran di masyarakat. Lalu, apa sih fungsi bank umum itu sendiri? Selain sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, bank umum juga memiliki berbagai fungsi lain yang mendukung kelancaran sistem keuangan dan transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank umum. Pertama, penciptaan uang. Bank umum berperan dalam menciptakan uang giral, yaitu alat pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai instrumen simpanan, antara lain tabungan, giro atau biliet giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan instrumen lainnya. Yang keempat, penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan syariah. Melalui penyaluran kredit dan pembiayaan, bank umum membantu meningkatkan investasi, produksi, dan konsumsi dalam perekonomian. Yang kelima, mendukung kelancaran transaksi internasional. Dengan adanya bank umum yang memiliki jaringan internasional, transaksi antar negara dapat dilakukan dengan lebih aman, cepat, dan efisien. Yang keenam, penyimpanan barang dan surat berharga. Bank umum menyediakan layanan penyimpanan aset berharga milik nasabah, antara lain safe deposit box, penyimpanan surat berharga, jasa penitipan. Selanjutnya, kita akan membahas neraca dasar pada bank umum. Neraca bank umum adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Neraca ini terdiri dari aktiva dan pasiva, yang menunjukkan bagaimana dana diperoleh dan digunakan oleh bank. Neraca ini membantu pihak manajemen, investor, dan regulator memahami kondisi keuangan serta resiko yang dihadapi oleh bank umum. Neraca bank umum memiliki struktur dasar yang sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu aktiva sama dengan pasiva atau aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Neraca ini mencerminkan bagaimana bank umum mengalokasikan dananya atau aktiva serta sumber pemberdayaannya atau pasiva. A. Aktiva atau aset bank. Aktiva bank umum terdiri dari yang pertama, cadangan, yang terbagi menjadi dua, cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer untuk memenuhi likuiditas jangka pendek, kurang lebih 1 tahun termasuk kas, giro pada bank sentral, dan giro pada bank lainnya. Sangat likuid tetapi tidak produktif. Cadangan sekunder untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, lebih dari 1 tahun, berupa surat berharga, pasar uang, kurang likuid dibandingkan cadangan primer, tetapi menghasilkan bunga. Yang kedua, kredit, merupakan aset terbesar bank yang mencapai 60% sampai dengan 80% dari total aktiva. Yang ketiga, investasi sekuritas, terdiri dari investasi di pasar modal untuk diverifikasi aset produktif, memberikan bunga lebih tinggi dibanding sekuritas pasar uang, mengurangi dana menganggur dalam jangka panjang. Yang keempat, aset lainnya, yang termasuk tanah, bangunan, dan inventaris. B. Pasiva,
atau sumber dana bank. Pasifa terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, simpanan atau deposit. Sumber dana terbesar mencakup 60% dari total aktiva. Terdiri dari tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka. Yang kedua, pinjaman. Dana pihak kedua, pinjaman dari pihak lain yang mencakup sekitar 30% dari total pasifa. Yang ketiga, ekuitas atau modal bank. Terdiri dari modal inti atau modal di store dan laba, dan modal pelengkap pinjaman subordinasi. Bank wajib memiliki modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Jadi, bank umum mengelola dana dengan menyeimbangkan likuiditas dan profitabilitas, di mana terdapat aktiva yang terdiri dari cadangan, kredit, dan aset lainnya. Sementara pasifa mencerminkan sumber pendanaan utama, yaitu simpanan, pinjaman, dan ekuitas. Dari fungsi yang disebutkan tadi, bisa dilihat pentingnya akan pengelolaan bank umum itu. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan bank umum difokuskan pada yang pertama, manajemen likuiditas, yang kedua, manajemen aktiva, yang ketiga, manajemen sumber dana, yang keempat, manajemen modal, yang kelima, manajemen kredit. Kemudian kita akan membahas pada poin kedua, yaitu manajemen likuiditas. Likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah yang cukup, tepat pada waktunya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sebuah bank dikatakan liquid bila aset-aset yang dimilikinya dapat diubah menjadi uang tunai dalam tempo relatif cepat, dengan resiko yang kecil, dan tanpa biaya transaksi yang besar. Selain dilihat dari sisi asetnya, likuiditas bank juga dinilai dari kemampuan bank memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cepat dari sumber-sumber lain. Dengan demikian, tingkat likuiditas bank bukan hanya ditentukan oleh jumlah dan kualitas aktiva, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap bank tersebut. Lalu, terdapat teori-teori manajemen likuiditas. Terdapat 3 teori utama dalam manajemen likuiditas bank. Yang pertama, komersial loan teori. Teori ini menyatakan bahwa likuiditas bank terjaga jika asetnya berupa pinjaman jangka pendek yang dapat dilunasi sesuai pola bisnis normal. Yang kedua, the shiftability theory. Teori ini menekankan bahwa likuiditas dapat dijaga jika aset bank dapat dialihkan atau dijual, terutama dalam bentuk surat berharga berkualitas tinggi. Namun, aset ini biasanya memberikan imbal hasil rendah yang dapat menurunkan profitabilitas bank. Yang ketiga, the anticipated income theory. Teori ini berfokus pada kemampuan debitur membayar kredit berdasarkan perkiraan pendapatan masa depan, bukan hanya pada jaminan aset. Dengan demikian, bank tetap liquid selama pembayaran kredit sesuai dengan pendapatan debitur. Pada bank umum, jika dilihat dari segi kegiatan usahanya, jenis bank umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama bank konvensional, bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan kedua bank syariah, bank yang melakukan usaha secara syariah. Apa sih bank konvensional dan bank syariah itu? Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum formal negara yang berlaku atau undang-undang, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang menggunakan bunga sebagai dasar utama dalam kegiatan operasionalnya dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu aturan perjanjian atau akad, berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Setiap aktivitasnya
harus sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur iba, gahar atau ketidakpastian, masyir, perjudian, serta objek yang haram. Serta kegiatan usaha dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana bank dan nasabah sama-sama berbagi risiko dan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Selanjutnya, kita akan membahas konsep operasional bank konvensional dan bank syariah. 1. Bank konvensional. Bank konvensional beroperasi dengan sistem berbasis bunga. Dalam sistem ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan persyaratan pembayaran bunga, baik itu bunga tetap maupun mengambang. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pinjaman uang, dan bank memperoleh keuntungan dan selisih antara bunga yang diterima dari pinjaman dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan mereka. Sebagai contoh, bank konvensional menawarkan produk seperti kredit konsumtif, kredit usaha, atau kartu kredit, serta deposito berjangka dengan bunga tertentu. Prinsip operasional: sistem bunga, interest based, sumber pendapatan, selisih bunga pinjaman, dan bunga simpanan. Pembiayaan diberikan berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam, seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan. Dalam hal simpanan, bank syariah menggunakan akad seperti hadiah atau titipan dan mudharabah yang menghasilkan keuntungan berdasarkan bagi hasil, bukan bunga. Fungsi intermediasi dalam bank syariah tetap ada, tetapi dana yang diterima dari nasabah diinvestasikan dalam sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak melibatkan kegiatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti perjudian atau alkohol. Keuntungan bank syariah berasal dari pembagian hasil usaha yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Prinsip operasional bagi hasil, sumber pendapatan, keuntungan dari kegiatan usaha berdasarkan akad syariah. Lalu mari kita bahas dari segi penyaluran dana bank konvensional dan bank syariah. 1. Bank konvensional. Bank konvensional menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan modal. Nasabah yang meminjam dana wajib membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, dan pemanfaatan bunga yang dibayarkan sebagai keuntungan. Konsep penyaluran dana: pemberian pinjaman dengan bunga, keuntungan bank dari bunga pinjaman dan biaya administrasi. 2. Bank syariah. Bank syariah menyalurkan dana dengan menggunakan berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang semuanya berbasis pada prinsip bagi hasil, bukan bunga. Dalam hal ini, bank dan nasabah meraih keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank. Proses penyaluran dana: pembiayaan dengan akad syariah, murabahah, mudharabah, musyarakah, keuntungan bank dari bagi hasil usaha yang dibiayai. Kemudian kita lihat dari sisi pengawasan bank konvensional dan bank syariah. 1. Bank konvensional. Bank konvensional diawasi oleh otoritas perbankan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang menerapkan peraturan perbankan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ekonomi nasional seperti suku bunga, cadangan wajib, dan stabilitas sistem keuangan. 2. Bank syariah. Selain pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia, Bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini melakukan audit syariah untuk memastikan kesesuaian kegiatan bank dengan hukum Islam. Dari pembahasan mengenai bank konvensional dan bank syariah,
kita bisa membandingkan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Berikut perbedaannya. Dari tabel perbandingan ini dapat dilihat perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari berbagai aspek, yaitu 1. Investasi dan status bank. Bank konvensional dapat berinvestasi pada sektor halal maupun haram, sedangkan bank syariah hanya berinvestasi pada sektor yang halal. Status bank konvensional sebagai perantara, sedangkan bank syariah bertindak sebagai perantara sekaligus investor. 2. Sistem keuangan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dan fee, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, margin, dan fee. Pembayaran bunga di bank konvensional tidak mempertimbangkan usaha nasabah, sedangkan di bank syariah pembayaran berdasarkan realisasi hasil usaha. Bank konvensional tidak menanggung risiko usaha nasabah, sementara bank syariah ikut menanggung risiko tersebut. 3. Aspek syariah dan regulasi. Kehalalan bunga dalam bank konvensional masih diragukan, sedangkan bank syariah dinyatakan halal. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan bank konvensional tidak memilikinya. 4. Hubungan dengan nasabah dan dampak ekonomi. Hubungan bank konvensional dengan nasabah bersifat kreditur-debitur, sementara bank syariah lebih berbasis kemitraan. Bank konvensional berkontribusi pada ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter, sementara bank syariah berusaha menciptakan keseimbangan di antara keduanya. Bank konvensional lebih berisiko terhadap penyalahgunaan dana dan pinjaman, sedangkan bank syariah tidak memberikan dana tunai langsung, tetapi membiayai kebutuhan barang dan jasa. Secara keseluruhan, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam perekonomian. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini terletak pada prinsip operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sebagai imbalan atas jasa keuangan yang diberikan, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad lain yang sesuai dengan hukum Islam, menghindari praktik riba, dan memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Itulah tadi pembahasan yang bisa kami sampaikan mengenai bank umum, bank konvensional, dan bank syariah. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa bank umum berperan penting sebagai perantara keuangan yang mengelola dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman. Bank konvensional bekerja dengan sistem bunga, di mana keuntungan utamanya berasal dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Sementara itu, bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam, menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sehingga terhindar dari riba, ghar, dan masyir. Selain diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya dua sistem ini, masyarakat bisa memilih bank yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prinsip mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan dan cara kerja masing-masing bank agar bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Baik, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.